Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11. Materi kali ini melanjutkan dari materi sebelumnya mengenai kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Karena banyaknya materi yang akan kita bahas, videonya akan dibagi menjadi beberapa bagian, dan pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4 Masehi dan dianggap sebagai kerajaan yang mengakhiri masa praaksara di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan berdiri di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, di sini ada peta Pulau Kalimantan beserta peta di mana posisi kerajaan ini berada, dan ini adalah gambar ataupun foto di mana keadaan Sungai Mahakam saat ini itu sangat ramai sekali oleh aktivitas ekonomi, terutama di bidang pertambangan. Politik di Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai awalnya adalah sebuah suku yang dimana kemudian ketika menjalin hubungan dengan India, suku tersebut berubah menjadi sebuah kerajaan. Pendiri Kerajaan Kutai dianggap adalah orang Indonesia asli ataupun memiliki nama Nusantara asli yang bernama adalah Kudungga. Nah, Kudungga ini memiliki anak bernama Aswawarman dan memiliki cucu bernama Mulawarman. Aswawarman dan Mulawarman ini nama yang sudah terpengaruh oleh kebudayaan India. Di sini menyimpulkan bahwa Kudungga walaupun seorang yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai, namun tetap menggunakan nama asli Nusantara. Nah, kemudian beberapa fakta terkait kerajaan Kutai antara lain, menurut prasasti Yupa itu adalah nama prasasti yang ditemukan sebagai bukti keberadaan Kutai atau kerajaan Kutai. Nah, jumlahnya sendiri ada kurang lebih 7 buah. Menurut prasasti Yupa, penguasa pertama kerajaan Kutai bernama Kundungga. Mulanya, Kundungga adalah penguasa lokal, namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Jadi yang awalnya sebuah suku berubah menjadi kerajaan. Keberadaan kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan Yupa. Merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Raja-raja terkemuka yang dimerintah Kutai yaitu Kundungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nah, kerajaan Kutai sendiri sebenarnya adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Ekonomi Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam sehingga masyarakatnya banyak berpencarian di bidang pertanian. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan, bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan, bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan bangsa luar. Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, kerajaan Kutai ini berada pada jalur perdagangan antara Cina dan juga India. Budaya Kerajaan Kutai. Prasasti yang berbentuk Yupa. Jadi Yupa itu adalah prasasti yang berbentuk patok, yang dimana prasasti tersebut sebenarnya berpunya fungsi lain, yaitu sebagai tempat untuk menambatkan hewan kurban ataupun hewan yang dikorbankan, yang menggunakan huruf Pallawa menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan. Nah, huruf Pallawa ini adalah huruf yang berasal dari India. Sedangkan Yupa sendiri merupakan bentuk perkembangan dari menhir, kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia zaman Megalitikum. Megalitikum itu zaman batu, di mana orang-orangnya membuat kebudayaan yang berasal dari batu. Kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Pratya Soma atau upacara penyucian diri dalam agama Hindu.
sebelum seseorang masuk dalam agama Hindu atau menjadi anggota suatu kasta. Dalam hal ini, keluarga kerajaan melakukan upacara pratyasoma ketika mereka masuk menjadi kasta ksatria. Bukti Kutai sebagai kerajaan maritim. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman inilah kerajaan Kutai mencapai zaman keemasan. Kerajaan Kutai juga diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional, melewati Selat Makassar, melewati Filipina dan Cina. Sehingga sumber perekonomian kerajaan Kutai berasal dari kegiatan perdagangan. Peninggalan kerajaan Kutai diantaranya adalah 7 buah prasasti yang saat ini prasasti dari kerajaan Kutai sendiri diperkirakan berasal dari 350 sampai 400 tahun Masehi. Nah, saat ini prasasti-prasasti kerajaan Kutai ini disimpan di monumen, di museum yang ada di Jakarta. Nah, sedangkan yang ada di Kalimantan sana adalah replikanya dari prasasti yang asli. Nah, yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang ada di Jawa Barat dan juga Banten pada saat tersebut. Nah, ini yang berwarna hijau ini adalah pusat daripada Kerajaan Tarumanegara. Nah, sumber berita ataupun sumber mengenai kerajaan ini berasal dari berbagai prasasti dan juga peninggalan. Di antaranya ada 7 buah prasasti dan juga sumber dari luar negeri, yaitu berita dari Cina. Nah, sumber berita dari Cina ini berasal dari tokoh penjelajah Cina yang bernama Fa Hissien. Politik Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kutai. Kerajaan ini berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singhawarman pada 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum. Ini masuk ke dalam Kabupaten Lebak, Banten. Secara etimologi, Tarumanegara berasal dari 2 kata, yaitu Taruma dan Nagara. Kata Taruma sendiri diambil dari nama sungai yang membelah Jawa Barat, serta negara yang diartikan sebagai kerajaan. Bukti berdirinya kerajaan Tarumanegara ini diketahui dari sumber prestasi. Jadi ada 7 buah prasasti. Ekonomi Tarumanegara. Kehidupan masyarakat Tarumanegara terbilang maju, khususnya saat Raja Purnawarman memimpin. Mata pencaharian utama rakyat Tarumanegara adalah bidang pertanian. Nah, selain itu juga terbukti dari pembangunan irigasi dengan menggali saluran sepanjang kurang lebih 11 km yang kemudian disebut Sungai Gomatri. Nah, ini gambar di samping adalah ilustrasi pembuatan Sungai Gomatri tersebut. Nah, budaya Tarumanegara. Masyarakat Tarumanegara terdiri atas 2 golongan, yaitu golongan Hindu dan golongan Buddha. Dari kedua golongan tersebut, golongan masyarakat Hindu menjadi mayoritas terbanyak, walaupun mereka bercampur tetapi kerukunan tetap terjaga. Kebudayaan masyarakat Tarumanegara juga sudah tergolong cukup tinggi, sebab mereka sudah menguasai teknik penulisan huruf Pallawa dan bahasa Sakerta dengan baik. Selain itu, mereka juga pandai membuat arca, prasasti, dan bangunan peribadatan berupa candi. Nah, di sini ada gambar berupa salah satu prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, kegiatan maritim Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita dari Kerajaan Tiongkok. Saat ini negara Cina ya, Tiongkok itu. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Kerajaan Tolomo atau nama lain daripada
Tarumanagara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya mengenai kerajaan Tarumanagara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir, yang mengatakan bahwa agama yang dianut raja Tarumanagara adalah agama Hindu mayoritasnya. Kabar lain datang dari Gunawan, seorang pendeta dari Kashmir, mengatakan bahwa agama yang dianut oleh kerajaan Tarumanagara ini adalah agama Hindu. Nah, tepatnya nanti ditunjukkan dengan corak kerajaan ataupun peninggalan-peninggalannya. Berita dari Cina juga berasal dari Fa Hsien. Dalam perjalanannya kembali ke Cina dari India, menyebutkan bahwa rakyat di Yepoti, nah Yepoti ini juga penyebutan lain bagi nama Tarumanagara, sebagian besar beragama Hindu dan sebagian kecil beragama Buddha, dan sebagian kecil ada lagi yang menyembah berhala. Nah, akhir daripada kerajaan Tarumanagara berdasarkan prasasti Tugu milik Sriwijaya yang menyebutkan bumi Jawa Tarumanagara tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Setelah runtuh, kerajaan ini pun berganti menjadi kerajaan Sunda. Kerajaan Tarumanagara kemudian pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Bagian barat ini menjadi Kerajaan Sunda yang berwarna oranye, sedangkan yang bagian timur yang berwarna kuning ini menjadi Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda pusatnya di Pakuan Pajajaran, saat ini menjadi Kota Bogor, dan Kerajaan Galuh berpusat di Kawali. Berikut adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Tarumanagara. Yang pertama adalah Prasasti Tugu, merupakan peninggalan sejarah pada masa Kerajaan Tarumanagara yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-5. Batu tulis yang berada di Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini pertama kali dilaporkan penemuannya pada tahun 1879. Manuskrip yang tertera dalam prasasti ditulis dalam aksara Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Isinya sendiri mengenai penggalian dua sungai bernama Candrabaga dan Gomati pada masa pemerintahan Raja Purnawarman di tahun ke-22. Dalam prasasti tersebut juga diceritakan bahwa sungai Gomati yang dibuat melewati kediaman sang raja tersebut memerlukan waktu 21 hari dalam pembuatannya. Kemudian peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang kedua adalah Prasasti Kebun Kopi 1 atau Prasasti Tapak Gajah. Karena dalam prasasti tersebut jelas tergambar telapak kaki gajah. Merupakan sebuah batu tulis yang pertama kali dilaporkan pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1863 oleh Jonathan Wright. Lokasi prasasti itu sendiri berada di Desa Ciarutan, Hilir, Cibungbulang, Bogor. Dalam prasasti tersebut terdapat cetakan dua telapak kaki gajah yang konon merupakan tunggangan dari Raja Purnawarman. Dalam prasasti tersebut juga terdapat sejumlah keterangan yang ditulis dalam aksara Pallawa serta menggunakan bahasa Serta. Isinya sendiri secara garis besar memberitahukan bahwa dalam batu tersebut terdapat cetakan sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airawata, gajah yang disebut penguasa Taruma. Jadi nama gajah tersebut dari Raja Purnawarman itu adalah gajah Airawata. Namanya mirip seperti gajah milik Dewa Indra. Kemudian peninggalan Tarumanagara yang selanjutnya adalah Prasasti Jambu. Merupakan peninggalan lainnya dari Kerajaan Tarumanagara, dinamakan Prasasti Jambu karena prasasti ini pertama kali ditemukan di sebuah perkebunan jambu yang terletak di Pasir Sikolehangkak, Pasir Gintung, Parakan Muncang, Kabupaten Bogor pada tahun 1954. Prasasti Jambu sendiri berisi cetakan telapak kaki Raja Purnawarman dengan sebuah keterangan yang menggambarkan tentang sosoknya yang gagah, jujur, masyhur, serta memiliki baju zirah yang tidak dapat ditembus oleh senjata musuh.
Prasasti tersebut ditulis dalam huruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Peninggalan kerajaan Tarumanagara selanjutnya, prasasti ini berada di tepian sungai Cisadane. Pertama kali ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Wevermans. Sampai saat ini prasasti Muara Cianten memang masih menjadi misteri. Mengingat tulisan yang terdapat dalam batuan andesit berdiameter cukup besar tersebut telah terkikis air sehingga sulit untuk dibaca. Meskipun demikian, para ahli sendiri menduga manuskrip yang terdapat dalam batu tersebut menggunakan huruf Sangka. Hal tersebut berdasarkan beberapa karakteristik huruf yang dinilai mirip dengan yang terdapat dalam prasasti Cianten. Kemudian, peninggalan daripada kerajaan Tarumanagara kali ini adalah berupa candi. Situs Candi Cibuaya merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Tarumanagara yang lokasinya berada di Desa Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Candi Cibuaya sendiri mulai pertama kali terdeteksi setelah arca Wisnu Cibuaya I yang diduga peninggalan dari abad ke-7 ditemukan. Sebelumnya, keberadaan Wisnu Cibuaya sendiri masih menjadi sebuah perbincangan hangat, mengingat tak ada informasi lebih selain struktur arca yang mirip dengan peninggalan kerajaan Hindu. Akan tetapi, berdasarkan karakteristik dari beberapa benda bersejarah peninggalan kerajaan Tarumanagara yang telah ditemukan sebelumnya, situs tersebut pada akhirnya diidentifikasi sebagai peninggalan Tarumanagara dari dinasti Purnawarman. Nah, peninggalan selanjutnya daripada kerajaan Tarumanagara ini adalah Prasasti Kebun Kopi II, atau disebut juga dengan Prasasti Rakyat Juru Pangambat. Merupakan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara selanjutnya yang ditemukan di Kampung Muara, Desa Caruten Ilir, Cibunggelang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini ditulis dalam huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Penemuan prasasti ini memang sempat menjadi misteri, mengingat beberapa informasi yang ditulis tidak memiliki akurasi yang tepat. Hanya saja isinya sendiri diduga prasasti tersebut mengenai seorang Raja Sunda yang lihai dalam berburu dan telah dikembalikan status kekuasaannya. Nah, selanjutnya peninggalan kerajaan Tarumanagara berupa prasasti kembali, prasasti Cidang Hyang Lepak. Prasasti bersejarah yang berasal dari kerajaan Tarumanagara ini berada di tepi aliran sungai Cidahyang di Desa Lebak, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Tubagus Rusjan pada tahun 1947. Wilayah ini memang termasuk dalam peta kekuasaan kerajaan Tarumanagara di masa lalu. Prasastinya sendiri memiliki karakteristik yang sama yang dengan prasasti Tugu yang ditemukan di Koja, Jakarta. Prasasti tersebut merupakan tanda kekuasaan yang sang raja di wilayah tersebut. Isi prasastinya mengenai karakter sang raja yang dikenal memiliki kewiraan, keagungan, dan keberanian sebagai seorang raja. Selanjutnya, peninggalan kerajaan Tarumanagara bernama Prasasti Pasirawi merupakan peninggalan sejarah kerajaan Tarumanagara yang berada di Bukit Pasirawi, Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasirawi pertama kali ditemukan oleh N.W. Wevermans, seorang arkeolog asal Belanda pada tahun 1864. Prasasti ini menunjukkan pahatan sepasang telapak kaki yang sedang menghadap ke arah utara dan timur. Kaki tersebut diduga milik Raja Purnawarman. Karakter ini ditunjukkan oleh prasasti memang serupa dengan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara yang lain seperti prasasti Ciarutan dan prasasti Pasir. Selanjutnya, peninggalan dari kerajaan Tarumanagara masih berupa prasasti yang bernama Prasasti Ciarutan atau yang disebut juga dengan Prasasti Ciampea. Merupakan prasasti yang ditemukan di Sungai Sadane yang berada di Desa Ciarutan Ilir, Cibunggelang, Kabupaten Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini menunjukkan jejak sepasang telapak kaki dengan keterangan yang ditulis dalam huruf Pallawa menggunakan bahasa Sanskerta. Isinya sendiri merupakan pesan yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah kekuasaan sang raja. Dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa telapak kaki sang raja mirip dengan telapak kaki
memiliki Dewa Wisnu, di mana Dewa Wisnu sendiri dalam ajaran Hindu Buddha dikenal sebagai Dewa Pemelihara. Nah, demikian mengenai materi kerajaan Kutai dan juga Tarumanegara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa catat bagian penting dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.